Tidak ada yang tahu. Malam itu aku datang ke pernikahan suamiku bukan untuk merusak. Bukan untuk menangis, dan bukan untuk meminta penjelasan. Aku datang karena dia sendiri yang memintaku hadir agar semua terlihat baik-baik saja. Tapi yang tidak dia sadari, luka yang terlalu lama dipendam akan mencari jalannya sendiri. Dan ketika anak kecil yang selama ini hanya diam akhirnya berdiri memegang mic di tengah pesta mewah itu, satu kalimat polos darinya justru membuka semua kebohongan yang selama ini ditutupi, membuat para tamu terdiam, membuat senyum runtuh, dan mengubah hari bahagia itu menjadi awal dari penyesalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir dan mau mendengarkan cerita ini sampai di sini. Sebelum aku lanjutkan kisahnya, aku penasaran, kalian yang sedang mendengarkan ini berasal dari kota atau daerah mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian pernah atau sedang berada di posisi disakiti tapi memilih bertahan demi anak, jangan ragu tekan like sebagai tanda kalian kuat. Jangan lupa juga subscribe dan share cerita ini ke orang-orang terdekat kalian. Karena bisa jadi, cerita ini adalah suara yang selama ini tidak pernah berani mereka ucapkan. Namaku Rani, umurku 27 tahun, aku tinggal di rumah kecil yang dulu terasa hangat. Tapi sekarang lebih sering terasa seperti ruang tunggu yang dingin. Setiap sudutnya menyimpan sisa pertengkaran, sisa kata-kata tajam, dan sisa tangis yang sudah terlalu sering kutelan sendiri. Aku menikah dengan Arga saat kami sama-sama masih berjuang. Waktu itu Arga bukan siapa-siapa, hanya laki-laki yang punya mimpi besar dan mulut manis yang pandai membuatku merasa jadi perempuan paling beruntung. Aku bekerja di konter kecil milik pamanku. Arga kerja apa saja, kadang jadi sales, kadang jadi kurir, kadang ikut proyek teman. Aku tidak pernah menuntut macam-macam, yang penting kami pulang ke rumah yang sama dan makan dari piring yang sama. Lalu tertawa walau lauknya hanya tempe dan sambal. Tahun pertama pernikahan kami, Arga masih memanggilku dengan suara lembut. Kalau dia pulang larut, dia minta maaf. Kalau aku capek, dia pijat pundakku. Kalau aku sedih, dia peluk sampai aku tenang. Waktu itu aku percaya, cinta akan kuat walau uang pas-pasan. Aku percaya laki-laki yang baik akan tetap baik walau kelak jadi orang. Tapi ternyata aku salah. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Seperti retak halus di kaca, awalnya tidak terlihat, lalu tiba-tiba pecahnya menyayat. Arga mulai sering menatap ponselnya dengan wajah yang tidak kukenal. Senyumnya bukan senyum untukku, chatnya jadi rahasia. Panggilannya selalu di teras. Begitu aku mendekat, suaranya turun. Atau dia langsung memutus panggilan. Aku pernah bertanya pelan, "Kamu kenapa akhir-akhir ini beda?" Dia menjawab singkat, "Kamu kebanyakan mikir. Aku capek kerja, jangan nambah-nambah." Lalu dia masuk kamar dan tidur membelakangi, seolah aku cuma suara bising di rumahnya. Saat aku hamil anak kami, aku kira Arga akan kembali lembut. Aku kira melihat perutku membesar akan membuatnya sadar bahwa ada keluarga yang harus dijaga. Ternyata yang terjadi justru kebalikannya. Dia makin jarang di rumah, makin mudah marah, dan makin pelit. Padahal dulu dia yang selalu bilang, uang bisa dicari, tapi keluarga jangan sampai pecah. Arga mulai punya kebiasaan buruk, pulang dengan wajah panas, bau rokok dan parfum asing menempel di bajunya, lalu melempar sepatu sembarangan. Kalau aku bertanya dia dari mana, dia menatapku tajam dan berkata, "Jangan jadi polisi, aku kerja buat kamu juga." Lalu dia pergi mandi dan menutup pintu kamar mandi keras-keras, seolah aku yang bersalah karena ingin tahu. Aku menahan diri. Aku bilang pada diri sendiri, mungkin dia stres, mungkin dia banyak beban, mungkin semua suami begitu. Aku bertahan seperti perempuan bodoh yang percaya kesabaran bisa mengubah laki-laki. Aku menelan banyak hal demi satu kalimat, demi anakku nanti tidak tumbuh tanpa ayah. Anak kami lahir laki-laki, aku menamainya Damar, dan sejak hari itu, hidupku seolah bukan milikku lagi. Aku menyusui, aku begadang, aku mengurus rumah, aku tetap membantu paman di konter dari rumah dengan membalas chat pelanggan. Sementara Arga perlahan berubah menjadi orang yang merasa paling berjasa, paling benar,
dan paling berhak mengatur semuanya. Arga mulai sukses setelah ikut usaha teman lamanya. Mereka buka bisnis kecil-kecilan, lalu berkembang. Arga sering pamer di rumah, bilang sekarang dia sudah tahu dunia, sudah punya relasi, sudah punya nama. Tapi anehnya, semakin tinggi dia merasa, semakin kecil dia membuatku. Setiap kali aku minta uang belanja, Arga selalu menghela napas, seolah aku beban. Padahal aku tidak pernah minta lebih. Aku hanya minta cukup untuk susu damar, popok, dan makan sehari-hari. Tapi Arga selalu menghitung, selalu menuntut laporan. Uang ini buat apa? Buktinya mana? Kamu belanja di mana? Kenapa mahal? Kamu boros. Kamu itu gak bisa ngatur uang. Lalu dia menutup pembicaraan dengan kalimat yang membuat dadaku sesak. Kalau gak karena aku, kamu makan apa? Kalimat itu menamparkan harga diriku berkali-kali. Padahal aku tahu, rumah ini berdiri juga karena aku. Aku ikut membayar cicilan awal dengan menabung dari konter paman. Aku menjual perhiasan kecil pemberian ibu saat Arga pernah bangkrut. Aku mendukungnya saat semua orang meragukannya. Aku yang dulu berdiri di belakangnya ketika dia tidak punya siapa-siapa. Tapi Arga lupa, atau mungkin dia memang tidak pernah peduli. Mertuaku, Bu Siska, juga berubah sejak Arga mulai terlihat punya uang. Dulu dia cukup ramah. Sekarang dia seperti ratu yang merasa anaknya lelaki hebat dan aku cuma perempuan yang kebetulan numpang hidup. Setiap kali Bu Siska datang, dia selalu mengomentari rumah, dapur, bajuku, bahkan caraku mengurus damar. Kamu itu jadi istri kok kelihatan capek terus. Suamimu kerja keras. Kamu harus tampil dong. Jangan bikin suami males pulang. Kata-kata itu sering dia lempar dengan senyum yang terasa seperti racun. Aku diam. Aku selalu diam. Karena setiap kali aku membela diri, Arga marah. Arga bilang aku kurang ajar sama ibunya. Arga bilang aku bikin keributan. Arga bilang aku itu perempuan yang gak tahu terima kasih. Suatu malam, aku masih ingat jelas. Hujan turun deras. Damar demam tinggi. Aku panik. Aku telepon Arga berkali-kali. Tidak diangkat. Aku chat, tidak dibalas. Aku akhirnya memutuskan bawa Damar ke klinik naik ojek, sendirian, dengan jas hujan tipis dan tubuh gemetar. Aku menahan tangis di depan perawat, menahan ketakutan di depan dokter, menahan semua sendiri. Dan ketika akhirnya aku pulang tengah malam, Arga sudah ada di rumah. Dia duduk santai sambil main ponsel, seperti tidak ada apa-apa. Aku menatapnya. Aku bilang pelan, Damar demam. Aku bawa ke klinik. Kamu kemana? Arga menatapku datar lalu berkata, kamu lebay, demam doang. Kenapa harus panik? Aku kerja, jangan ganggu. Lalu dia berdiri dan masuk kamar tanpa menoleh ke arah anaknya. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti menikah dengan orang asing. Aku mulai sadar. Yang menyakitkan bukan hanya perselingkuhan atau pengkhianatan, tapi perasaan diabaikan, seolah keberadaanku tidak penting, seolah aku tidak layak diperlakukan baik, seolah aku harus selalu mengerti dan memaklumi, sementara perasaanku sendiri tidak pernah dihitung. Hari demi hari, Arga makin sibuk dengan dunia barunya. Dia sering pergi menghadiri acara, meeting, dinner, katanya. Kadang pulang membawa oleh-oleh mahal untuk ibunya. Tapi tidak pernah membawa apapun untukku. Tidak perlu hadiah besar. Sekadar ingat saja aku ada. Itu sudah cukup. Tapi Arga tidak peduli. Aku pernah memberanikan diri berkata, aku capek. Aku juga butuh ditemani. Arga malah tertawa kecil dan berkata, capek apanya? Kamu di rumah aja. Enak. Aku yang kerja. Kamu harusnya bersyukur. Lalu dia menyebut kata yang paling menyakitkan. Kalau kamu gak sanggup jadi istri orang sukses, bilang dari awal. Kalimat itu seperti menginjak wajahku. Aku masuk kamar mandi malam itu. Aku menutup mulut dengan handuk supaya tangisku tidak terdengar. Aku menangis tanpa suara. Karena aku tahu, kalau Arga mendengar, dia akan mengatakan aku drama, lebay, cari perhatian, dan tangisku akan menjadi bahan ejekan. Aku mulai mencatat semua perubahan Arga dalam pikiranku, seperti menyusun puzzle yang tidak ingin kulihat, tapi terpaksa. Ada parfum asing,
ada panggilan yang selalu disembunyikan, ada uang yang makin ketat padahal penghasilan naik, ada sikap yang makin dingin padahal aku tidak pernah berubah. Dan yang paling membuatku takut, Damar mulai menyerap semuanya. Damar masih kecil, tapi anak kecil itu punya mata yang tajam. Dia sering melihat kami tanpa bicara. Dia sering memelukku lebih lama dari biasanya, seolah dia tahu ibunya sedang hancur. Suatu malam saat Arga membentakku karena aku menanyakan uang susu, Damar yang sedang bermain tiba-tiba berhenti, lalu mendekat dan memegang ujung bajuku. Wajahnya ketakutan. Dia menatap ayahnya lalu menatapku. Aku melihat bibir kecilnya bergetar, seolah dia ingin menangis tapi menahan. Aku langsung merasa bersalah, karena anakku tumbuh di rumah yang penuh tekanan. Aku tahu, banyak orang akan bilang, kenapa kamu tidak pergi saja? Kenapa kamu tidak cerai? Kenapa kamu bertahan? Tapi orang yang belum pernah berada di posisi itu tidak akan paham. Pergi tidak semudah membalik telapak tangan. Ada anak, ada biaya, ada tekanan keluarga, ada rasa takut, ada rasa malu, ada ancaman yang sering diselipkan Arga dengan santai. Kalau kamu macam-macam, kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Siapa yang mau sama janda bawa anak? Kata-kata itu pernah dia ucapkan sambil tersenyum, seolah sedang bercanda. Tapi aku tahu itu ancaman yang nyata. Dan aku, Rani yang dulu berani, perlahan jadi perempuan yang takut. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Hari itu Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Dia rapi, wangi, dan wajahnya terlihat puas. Aku kira ada kabar baik. Mungkin dia dapat proyek besar. Mungkin dia mau ngajak kami makan. Aku mencoba menyambut dengan senyum kecil. Aku bilang, kamu pulang cepat. Arga tidak menjawab. Dia hanya duduk di sofa, lalu memanggilku dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Rani, sini. Aku mendekat. Damar sedang tidur di kamar. Arga mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Aku sempat berpikir itu hadiah. Tapi Arga menatapku dengan cara yang tidak enak. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin wanita, mengkilap, cantik, jelas bukan cincin kawin kami. Ukurannya juga bukan untukku. Aku menatap cincin itu, jantungku berdetak cepat. Arga berkata pelan tapi tajam, besok kamu ikut aku ke acara. Kamu jangan pakai cincin kawin itu, kamu pakai cincin ini aja, biar kelihatan pantas. Aku terdiam, aku menatapnya, aku bertanya, cincin siapa ini? Arga tersenyum tipis, senyum yang membuatku merinding. Lalu dia menjawab, banyak tanya banget, pokoknya pakai aja. Kamu harus bisa jaga image, aku sekarang orang penting. Aku merasa dunia seperti berputar. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, cincin itu, atau cara Arga memintanya seolah aku boneka pajangan. Aku menelan ludah, aku mencoba tetap tenang. Aku bertanya pelan, acara apa? Arga bersandar, menatap langit-langit, lalu berkata, acara keluarga besar, kamu ikut, biar orang lihat aku masih punya istri, jadi jangan bikin malu. Kalimat itu menamparkan 2 kali, masih punya istri. Seolah aku barang yang bisa ditunjukkan kapan mau, disembunyikan kapan bosan. Aku ingin berteriak, aku ingin melempar cincin itu ke wajahnya, tapi aku tidak. Aku hanya berdiri kaku. Dan Arga menutup kotaknya, lalu bangkit sambil berkata, jangan lupa besok, kamu siapin diri, jangan kelihatan kampungan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil mendengar napas Arga yang tenang di sampingku, seperti dia tidak baru saja menancapkan pisau ke dadaku. Aku memikirkan cincin itu, aku memikirkan kata-katanya. Aku memikirkan kenapa acara keluarga besar harus memperlihatkan aku sebagai istri, tapi di rumah dia memperlakukanku seperti sampah. Dan di tengah gelap, aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah. Besoknya, aku ikut Arga. Aku mengenakan baju sederhana yang kupunya. Aku merias wajah sekenanya. Aku memasang cincin itu di jariku dengan tangan gemetar. Lalu kami pergi ke sebuah gedung yang terlihat mewah. Parkirannya penuh mobil bagus, lampu-lampu terang, dan orang-orang berdandan rapi. Aku berpikir ini acara keluarga besar,
Tapi begitu masuk, aku melihat dekorasi. Aku melihat bunga-bunga putih. Aku melihat panggung kecil. Aku melihat tulisan besar di layar, dan dadaku langsung runtuh. Itu bukan acara keluarga biasa, itu seperti acara pertunangan, atau bahkan sesuatu yang lebih besar. Aku menatap Arga, wajahku pucat. Aku ingin bertanya, tapi kata-kata hilang. Arga hanya berjalan di depan, tidak menoleh, seperti aku hanya bayangan yang harus mengikut. Di dalam gedung itu, aku melihat Bu Siska, ibu mertua, berdiri dengan senyum lebar. Dia menyambut Arga hangat, lalu menatapku sebentar dengan pandangan meremehkan, seolah aku cuma aksesori. Lalu dia berkata dengan suara manis yang menusuk, "Akhirnya kamu diajak juga. Ya, baguslah, jangan bikin malu." Aku ingin menangis, tapi aku menahan. Aku menggenggam tas kecilku kuat-kuat. Aku merasa seperti sedang masuk ke jurang, tapi aku belum tahu seberapa dalam. Dan saat aku masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, seorang perempuan datang mendekat. Perempuan itu cantik, anggun, bajunya mahal, make up-nya rapi, senyumnya sempurna. Dia berjalan ke arah Arga dan memegang lengannya seolah itu hal paling wajar di dunia. Arga tersenyum padanya, senyum yang tidak pernah dia berikan padaku lagi. Perempuan itu menatapku lalu berkata pelan, "Kamu pasti Rani, ya?" Aku terdiam. Aku merasa napasku sesak. Arga menoleh padaku, lalu berkata singkat, "Ini Naila, teman bisnis, kamu salaman dulu." Teman bisnis. Aku menatap tangan Naila yang terulur. Tanganku dingin. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku salaman pelan, dan saat tangan kami bersentuhan, Naila tersenyum tipis, lalu menunduk sedikit dan berbisik, "Terima kasih ya sudah datang." Aku membeku. Aku menatapnya, tapi dia sudah melangkah pergi, meninggalkan aku dengan kalimat yang membuat kepalaku bergetar. "Terima kasih ya sudah datang." Seolah aku tamu kehormatan di acara yang sebenarnya bukan tempatku. Aku menelan ludah. Aku menatap panggung. Aku melihat beberapa orang membawa map. Aku melihat kamera. Aku melihat seseorang memegang mic, dan aku mulai merasakan firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan. Arga menatap ponselnya, lalu menoleh padaku dan berkata, "Kamu duduk aja di sana. Jangan banyak gerak, aku ada urusan." Lalu dia pergi. Aku duduk di kursi paling pinggir, sendirian, di tengah gedung mewah yang ramai. Aku merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Dan saat aku menunduk menahan tangis, aku mendengar suara di panggung. "Selamat datang di acara spesial malam ini." Aku mengangkat kepala pelan. Lampu sorot menyala, orang-orang bertepuk tangan. Dan di layar besar, muncul foto Arga bersama Naila, tersenyum bahagia, dengan tulisan yang membuat darahku dingin. Aku merasa dadaku seperti dihantam, tanganku gemetar. Dan di saat yang sama, ponselku bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat dunia runtuh. "Maaf, Mbak, malam ini Mbak akan tahu semuanya. Tapi Mbak harus kuat, demi Damar." Aku menatap pesan itu dengan mata basah. Aku tidak tahu siapa yang mengirim. Aku hanya tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku. Dan aku belum tahu, neraka seperti apa yang sedang disiapkan untukku, dan untuk Arga. Aku duduk kaku di kursi pinggir itu, mataku menatap layar besar tanpa berkedip. Foto Arga dan Naila terpampang jelas. Mereka berdiri berdampingan, senyum mereka terlihat serasi, seolah mereka pasangan yang sudah lama saling mengenal, bukan dua orang yang baru saja merobek hidup perempuan lain. Tanganku dingin, jantungku berdetak terlalu cepat, suara tepuk tangan tamu terdengar seperti dengungan yang menjauh. Aku mendengar tapi tidak benar-benar mendengar. Kepalaku penuh dengan satu pertanyaan yang terus berputar. Apa sebenarnya acara ini? Di panggung, seorang pria dengan jas rapi mulai berbicara. Suaranya lantang dan penuh percaya diri. Dia menyebut nama Arga, dia menyebut nama Naila, dia menyebut kata kerjasama, masa depan, dan komitmen.
Kata-kata itu terdengar manis di telinga para tamu, tapi bagiku setiap kata seperti pisau yang menggores perlahan. Aku menoleh ke arah Bu Siska, ibu mertua. Dia duduk di barisan depan, wajahnya berseri, tangannya ikut bertepuk. Sesekali dia menoleh ke arah Naila dengan tatapan bangga, seperti seorang ibu yang sedang memamerkan menantu idaman. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya, seolah keberadaanku di ruangan itu memang tidak penting. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku berpikir mungkin ini bukan pertunangan, mungkin hanya acara bisnis yang dibuat berlebihan. Mungkin aku terlalu jauh menyimpulkan, tapi hatiku tahu, perasaan tidak bisa berbohong. Beberapa menit kemudian, pembawa acara mempersilakan Arga naik ke panggung. Tepuk tangan kembali menggema, Arga melangkah mantap, jasnya pas di badan, wajahnya percaya diri. Laki-laki yang dulu pernah gemetar meminjam uang dariku, kini berdiri gagah di bawah lampu sorot. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa Arga yang dulu, tapi yang kulihat hanya orang asing. Arga memegang mic, dia tersenyum ke arah tamu, lalu mulai berbicara. Dia bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang kerja keras, tentang jatuh bangun, tentang orang-orang yang mendukungnya. Tapi anehnya, dalam cerita panjang itu, namaku tidak pernah disebut, seolah aku tidak pernah ada, seolah semua pencapaiannya berdiri sendiri. Aku menunduk, mataku panas, dadaku sesak, aku menggenggam tas kecilku erat-erat. Lalu Arga berkata sesuatu yang membuatku ingin berdiri dan berteriak. Dia mengucapkan terima kasih khusus kepada ibunya, kepada rekan-rekan bisnis, dan kepada seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Lalu dia menoleh ke arah Naila, matanya lembut, suaranya berubah hangat. Dia mengatakan bahwa Naila adalah perempuan yang mengerti dirinya, yang selalu ada di saat sulit, yang mendukung visi dan mimpinya, yang membuatnya merasa dihargai sebagai laki-laki. Kalimat itu menghantamku keras. Aku yang mendukungnya saat dia tidak punya apa-apa. Aku yang menjual perhiasan demi menyambung hidup. Aku yang menahan malu dan lelah. Kini tidak dianggap, digantikan oleh perempuan yang datang saat semuanya sudah jadi. Para tamu bertepuk tangan lebih meriah. Beberapa orang bersiul kecil, suasana terasa hangat bagi mereka. Tapi bagiku ruangan itu terasa semakin sempit. Aku menoleh ke kiri dan kanan. Beberapa tamu melirik ke arahku. Ada yang berbisik, ada yang memandang dengan ekspresi penasaran, seolah mereka baru menyadari keberadaanku. Aku tahu, sebagian dari mereka mulai bertanya-tanya, siapa aku? Kenapa aku duduk sendiri? Kenapa wajahku terlihat berbeda? Seorang wanita paruh baya di sebelahku berbisik pelan, kamu keluarganya ya? Aku hanya mengangguk lemah. Aku tidak sanggup menjawab lebih. Acara berlanjut. Setelah sambutan, layar kembali menampilkan foto-foto Arga dan Naila. Foto mereka di berbagai tempat, restoran mewah, perjalanan luar kota, acara-acara resmi. Foto-foto itu terasa seperti bukti yang ditamparkan langsung ke wajahku. Bukti bahwa selama ini Arga menjalani dua kehidupan, dan aku hanya bayangan yang disembunyikan. Aku teringat malam-malam saat Arga pulang larut. Alasan meeting, alasan lembur, alasan capek, semua kini terasa masuk akal dengan cara yang menyakitkan. Ponselku kembali bergetar, pesan kedua masuk dari nomor yang sama. Mbak Rani, apa Mbak sudah tahu sekarang? Maaf kami tidak bisa bicara langsung, tapi Mbak tidak sendirian. Aku menatap layar, jemariku gemetar, aku membalas singkat. Siapa ini? Jawaban datang cepat. Nanti Mbak akan tahu. Tolong tetap duduk dan jangan pergi dulu. Ada hal penting yang harus Mbak dengar. Aku menelan ludah. Perasaanku campur aduk antara takut, marah, dan penasaran. Bagian dari diriku ingin lari sejauh mungkin, tapi bagian lain ingin tahu, ingin melihat sampai sejauh apa Arga berani menghinaku. Di sela acara, Bu Siska berdiri dan menghampiriku. Langkahnya anggun, senyumnya dibuat-buat. Dia duduk di kursi kosong di sebelahku tanpa meminta izin. Kamu jangan pasang muka kayak gitu. Orang-orang lihat, katanya dengan suara pelan tapi tajam. Ini acara penting buat Arga.
kamu harus tahu diri. Aku menatapnya. Aku ingin bertanya, tahu diri sebagai apa? Sebagai istri yang dikhianati? Atau sebagai pajangan yang dibutuhkan sesekali? Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Bu Siska melanjutkan, Arga itu sekarang sudah beda. Kamu juga harus menyesuaikan diri, jangan egois. Jangan cuma mikirin perasaan kamu. Laki-laki sukses itu wajar punya banyak relasi. Kamu harus bangga. Bangga, kata itu membuatku ingin tertawa pahit. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, Bu, ini acara apa sebenarnya? Bu Siska tersenyum kecil, matanya menyipit, lalu berkata, ini langkah awal Arga buat masa depan. Naila itu perempuan baik, keluarganya terpandang, cocok buat mendampingi Arga. Kamu kan sudah tahu diri dari awal, kamu tidak bisa mengimbangi dunia Arga sekarang. Kata-kata itu menghancurkan sisa pertahananku. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku cepat-cepat menyekanya. Aku tidak mau terlihat lemah di depan perempuan yang tidak pernah menganggapku. Bu Siska berdiri lagi. Sebelum pergi dia berbisik, kamu duduk manis aja sampai acara selesai. Setelah itu kita bicarakan baik-baik. Aku tahu, baik-baik versi mereka selalu berarti aku harus mengalah. Acara masuk ke sesi makan malam, para pelayan mulai membagikan hidangan, bau makanan mahal memenuhi ruangan, tapi perutku mual. Aku tidak menyentuh apapun, aku hanya menatap kosong. Di kejauhan, aku melihat Arga dan Naila berjalan dari meja ke meja, menyapa tamu, tertawa, sesekali Naila menggandeng lengan Arga, dan Arga membiarkannya, bahkan terlihat bangga, setiap langkah mereka seperti menginjak harga diriku. Aku teringat Damar, anakku, yang sekarang mungkin sedang tidur di rumah tanpa tahu ibunya duduk di acara yang menginjak-injak keluarganya. Dadaku terasa nyeri. Aku merasa bersalah karena membiarkan semua ini terjadi terlalu lama. Ponselku kembali bergetar. Pesan ketiga, Mbak, sebentar lagi akan ada sesi khusus. Mohon tetap di tempat, jangan takut. Kebenaran memang menyakitkan, tapi setelah itu Mbak akan lebih kuat. Aku mengangkat kepala. Mataku menyapu ruangan. Aku melihat seorang pria muda berdiri di dekat panggung. Wajahnya terlihat tegang. Di sampingnya ada seorang wanita yang tampak gugup. Mereka tidak seperti tamu lain. Mereka lebih seperti orang yang menunggu giliran. Aku mulai merasa ini belum selesai. Beberapa menit kemudian, pembawa acara kembali naik ke panggung. Dia meminta perhatian tamu. Suara ruangan perlahan tenang. Dia berkata akan ada sesi tambahan, sebuah kejutan, sesuatu yang jarang dilakukan dalam acara seperti ini. Para tamu terlihat penasaran, beberapa tertawa kecil, mengira ini hiburan. Pembawa acara mempersilakan seseorang naik ke panggung, dan saat itu, aku melihat Arga menoleh cepat, wajahnya berubah, senyumnya menghilang, rahangnya mengeras. Pria muda yang tadi kulihat melangkah ke panggung, diikuti wanita di belakangnya, mereka berdiri di bawah lampu sorot. Pembawa acara berkata, mereka adalah bagian dari tim yang ingin menyampaikan sesuatu. Aku menahan napas, jantungku berdegup semakin kencang, firasat buruk itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Pria muda itu memegang mik, tangannya sedikit gemetar, dia menatap ke arah Arga, lalu ke arah Naila. Lalu pandangannya menyapu ruangan, dan akhirnya berhenti padaku. Tatapan kami bertemu. Dia menelan ludah, lalu berkata dengan suara yang bergetar. Apa yang akan dia katakan? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Malam ini, topeng yang dipakai Arga mulai retak, dan aku berada tepat di tengah-tengahnya. Dan di saat itu, aku sadar. Aku tidak lagi ingin kabur. Aku ingin melihat semuanya. Sampai akhir. Pria muda di atas panggung itu menarik napas dalam sebelum berbicara. Tangannya menggenggam mik erat, suaranya terdengar kaku tapi jelas, seolah setiap kata harus didorong keluar dari dadanya. Dia memperkenalkan diri sebagai salah satu staf lama di perusahaan Arga. Suaranya terdengar formal, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegugupan. Wanita yang berdiri di sampingnya menunduk, jemarinya saling menggenggam.
Pria itu mulai bercerita tentang perjalanan bisnis Arga, tentang kerja keras tim, tentang bagaimana perusahaan berkembang pesat dalam waktu singkat. Sebagian tamu mengangguk, merasa ini masih bagian dari acara biasa. Aku menatap Arga, wajahnya tegang, sorot matanya tajam, tangannya mengepal di sisi tubuh. Aku belum pernah melihat ekspresi itu sebelumnya. Bukan marah yang meledak, tapi marah yang ditahan, seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Pria itu lalu berkata bahwa kesuksesan tidak datang tanpa pengorbanan. Kalimatnya terdengar umum, tapi kemudian arah pembicaraannya berubah. Dia mulai menyebut tentang tekanan internal, keputusan-keputusan sulit, dan hubungan pribadi yang bercampur dengan urusan kerja. Suasana ruangan mulai terasa berbeda. Bisik-bisik kecil muncul, beberapa tamu mulai duduk lebih tegak. Wanita di samping pria itu akhirnya mengangkat kepala, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Dia mengambil alih mik dengan tangan gemetar. Dia berkata bahwa dia juga bekerja di perusahaan itu, dan selama ini memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan, takut disudutkan, takut dianggap merusak nama baik. Aku menelan ludah, firasatku semakin kuat. Wanita itu mulai menceritakan bagaimana hubungan Arga dan Naila bukan sekadar rekan bisnis, bagaimana mereka sering terlihat bersama jauh sebelum acara malam ini direncanakan, bagaimana beberapa keputusan penting perusahaan dibuat bukan demi profesionalitas, tapi demi kepentingan pribadi. Aku melihat wajah Naila berubah, senyumnya menghilang, matanya melirik ke arah Arga dengan panik. Wanita itu berhenti sejenak, menarik napas, lalu berkata bahwa yang paling berat baginya bukan soal bisnis, tapi soal keluarga yang disakiti. Kalimat itu membuat jantungku berdegup keras. Dia menoleh ke arahku, matanya bertemu mataku, lalu dia berkata dengan suara lirih tapi jelas. Dia menyebut namaku, Rani. Ruangan seketika sunyi. Aku terperangah, tubuhku menegang. Aku merasa seluruh mata tertuju padaku. Beberapa tamu menoleh, bisik-bisik berhenti. Wanita itu melanjutkan. Dia berkata bahwa selama ini dia melihat bagaimana Arga memperlakukan istrinya, bukan dari rumah, tapi dari cerita yang sering tidak sengaja terungkap, dari nada bicara Arga saat menelepon, dari keluhan-keluhan kecil yang terdengar seperti lelucon tapi sebenarnya menyimpan penghinaan. Aku menunduk. Air mata jatuh ke pangkuanku. Aku tidak menyangka ada orang lain yang melihat penderitaanku. Wanita itu berkata bahwa malam ini dia dan rekan-rekannya tidak ingin menghancurkan acara, tapi mereka juga tidak sanggup lagi diam melihat kebenaran diputarbalikkan. Beberapa tamu mulai gelisah. Ada yang saling pandang, ada yang menoleh ke arah Bu Siska. Wajah ibu mertua itu memerah, rahangnya mengeras. Arga melangkah maju satu langkah. Dia mengangkat tangan seolah ingin memotong pembicaraan. Tapi pembawa acara terlihat ragu. Suasana sudah terlalu tegang untuk dihentikan begitu saja. Wanita itu mengakhiri dengan kalimat yang membuat ruangan semakin sunyi. Dia berkata bahwa ada seorang anak yang paling sering menjadi korban dari semua ini. Anak itu, katanya, sering dibawa Arga ke kantor. Anak itu diam, penurut, tapi matanya selalu terlihat takut setiap kali suara Arga meninggi. Dadaku seperti diremas. Aku tahu dia bicara tentang Damar. Wanita itu menunduk, lalu mik berpindah lagi ke pria muda. Dia menambahkan bahwa tim mereka meminta agar Arga jujur, setidaknya di hadapan orang-orang yang selama ini mengagungkannya. Tepuk tangan tidak terdengar, yang ada hanya keheningan yang berat. Arga akhirnya merebut mik, suaranya terdengar keras, sedikit bergetar karena emosi. Dia berkata bahwa ini semua salah paham, bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk membahas hal-hal pribadi, bahwa ada pihak yang sengaja ingin merusak reputasinya. Beberapa tamu mengangguk, tapi sebagian lain terlihat ragu. Aku menatap Arga. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa kecil di hadapannya. Aku justru merasa kasihan, karena topengnya mulai runtuh. Naila mencoba tersenyum. Dia mengambil mik lain, berkata bahwa dia dan Arga hanya fokus pada masa depan,
bahwa masa lalu seharusnya tidak dibawa ke acara bahagia. Kata-katanya terdengar terlatih, seperti pidato yang sudah disiapkan. Bu Siska berdiri dari kursinya. Dia berkata dengan suara lantang bahwa ini semua fitnah, bahwa menantunya perempuan baik, bahwa aku seharusnya tahu diri dan tidak membiarkan orang lain memanfaatkan situasi. Kata tahu diri itu kembali melayang di udara, tapi kali ini rasanya berbeda. Aku mengangkat kepala. Aku berdiri dari kursiku, kakiku gemetar, tapi aku berdiri, seluruh ruangan menoleh. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku tidak memegang mic. Aku tidak bicara keras. Aku hanya berkata pelan. Suaraku mungkin tidak terdengar sampai ujung ruangan, tapi cukup untuk orang-orang terdekat. Aku berkata bahwa aku tidak datang untuk merusak apapun. Aku datang karena diminta. Aku datang karena aku masih istri sah Arga, ibu dari anaknya. Beberapa tamu terkejut, bisik-bisik kembali muncul. Aku melanjutkan. Aku berkata bahwa aku tidak ingin menjelaskan panjang lebar. Aku hanya ingin pulang, karena tempat ini bukan tempatku. Aku mengambil tas. Aku melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Air mata masih jatuh, tapi langkahku tidak goyah. Di belakangku, suasana kembali ricuh. Suara Arga terdengar memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Di luar gedung, udara malam terasa dingin. Aku menarik napas panjang, seolah baru saja keluar dari ruangan tanpa oksigen. Aku menyalakan ponsel, aku menelepon rumah, menanyakan Damar. Pengasuh menjawab bahwa Damar gelisah, dia terus memanggil namaku dalam tidurnya. Aku memejamkan mata, dadaku nyeri. Aku pulang dengan taksi, sepanjang jalan pikiranku kosong, tapi perasaanku penuh. Aku merasa hancur, tapi juga anehnya lebih sadar. Saat aku tiba di rumah, Damar langsung berlari ke arahku. Dia memeluk kakiku erat, tubuh kecilnya bergetar. Aku berjongkok, memeluknya, mencium rambutnya. Air mataku jatuh ke bahunya. Damar memelukku lebih erat dari biasanya. Dia berkata dengan suara kecil, "Mama jangan nangis, Damar jahat ya bikin Mama sedih." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun yang dikatakan Arga. Aku menggeleng. Aku berkata bahwa Damar tidak salah apapun, Mama hanya capek. Malam itu, aku tidur memeluk Damar. Aku mendengar napasnya yang belum stabil. Tangannya menggenggam bajuku seolah takut aku pergi. Aku sadar, anakku sudah terlalu sering melihat air mata ibunya, terlalu sering merasakan ketegangan yang seharusnya tidak dia pahami. Pagi harinya, Arga pulang, wajahnya kusut. Matanya merah, dia marah, dia menuduhku mempermalukannya, dia menuduhku bekerja sama dengan orang-orang kantor. Dia berkata bahwa aku menghancurkan masa depannya. Aku menatapnya tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak membela diri, aku tidak menangis. Aku hanya berkata bahwa semua itu terjadi karena pilihannya sendiri. Arga tertawa sinis. Dia berkata aku sok kuat. Dia berkata aku tidak punya apa-apa tanpa dia. Dia mengancam akan mengambil Damar jika aku macam-macam. Ancaman itu membuat tubuhku dingin. Damar yang berdiri di balik pintu kamar mendengar semuanya. Aku melihat matanya. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap ayahnya dengan wajah yang sulit kujelaskan. Campuran takut dan marah. Arga pergi membanting pintu. Rumah kembali sunyi. Aku duduk di lantai, memeluk Damar. Aku berkata dalam hati bahwa aku tidak boleh terus begini. Aku tidak boleh membiarkan anakku tumbuh dengan ketakutan. Aku belum tahu bagaimana caranya. Aku belum tahu kapan, tapi aku tahu, suatu hari nanti, aku akan berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai ibu yang melindungi. Dan aku tidak tahu bahwa hari itu akan datang lebih cepat dari yang kubayangkan, dan Damar, anak kecil yang selama ini diam, akan menjadi kunci yang mengubah segalanya. Hari-hari setelah acara itu terasa panjang dan berat. Rumah menjadi tempat yang sunyi tapi penuh tekanan. Arga jarang pulang. Kalaupun pulang dia hanya mengambil baju lalu pergi lagi. Tidak ada kata, tidak ada tatapan, seolah kami sudah tidak ada. Aku menjalani hari-hari bersama Damar dengan hati waspada,
Setiap bunyi motor berhenti di depan rumah membuatku tegang. Setiap notifikasi ponsel membuat dadaku berdebar. Aku tidak tahu kapan Arga akan datang membawa kemarahan berikutnya, atau ancaman yang lebih nyata. Beberapa hari kemudian, Bu Siska datang tanpa memberi kabar. Wajahnya kaku, senyumnya dingin. Dia duduk di ruang tamu tanpa basa-basi, lalu langsung berkata bahwa aku sudah mempermalukan keluarga. Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di acara itu membuat nama Arga tercoreng, relasi bisnis terganggu, dan banyak orang mulai bertanya-tanya. Semua itu, katanya, salahku, karena aku tidak tahu diri sebagai istri. Aku mendengarkan tanpa menyela, hatiku sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Bu Siska lalu berkata dengan nada yang lebih rendah, seolah sedang memberi solusi, bahwa Arga akan segera menikah dengan Naila secara resmi, dan aku sebaiknya bersikap dewasa, menerima keadaan, dan tidak membuat keributan lagi. Kalimat menikah secara resmi membuat kepalaku berdenyut. Aku bertanya pelan, bagaimana dengan aku? Bu Siska menatapku tajam, lalu berkata, kamu kan masih ada. Tapi kamu tahu sendiri, dunia Arga sekarang beda. Kamu tidak cocok, lebih baik kamu fokus urus anak. Nanti soal status kita bicarakan. Aku mengerti maksudnya. Mereka ingin aku diam, disingkirkan perlahan, tanpa suara, tanpa hak. Bu Siska berdiri. Sebelum pergi dia berkata, minggu depan pernikahan itu akan dilangsungkan. Acaranya besar, tamunya banyak, jangan bikin masalah. Lebih baik kamu tidak usah datang. Setelah pintu tertutup, aku duduk lama di lantai ruang tamu. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Pernikahan, minggu depan, besar, resmi. Aku menatap Damar yang sedang bermain, wajahnya polos, tidak tahu bahwa keluarganya akan dirombak tanpa persetujuannya. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, ada rasa marah yang mulai tumbuh. Malamnya, ponselku berbunyi, pesan masuk dari nomor yang sama seperti di acara itu. Mbak Rani, kami minta maaf atas tekanan yang Mbak terima. Kami dengar pernikahan itu akan digelar minggu depan. Aku membalas singkat, dari mana kamu tahu? Jawaban datang cepat. Kami masih di lingkaran yang sama. Mbak tidak sendiri, dan ada hal penting yang perlu Mbak ketahui sebelum hari itu. Aku menutup mata sejenak, lalu membalas, apa maksudnya? Pesan berikutnya membuat napasku tercekat. Arga belum menyelesaikan status pernikahannya dengan Mbak, tapi dia menyembunyikan banyak hal, termasuk soal anak. Soal anak, aku mengetik dengan tangan gemetar, anak apa? Balasan itu datang setelah beberapa detik yang terasa lama. Anak yang tidak pernah Mbak ketahui. Dadaku seperti dihantam keras. Aku merasa mual, kepalaku pusing. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Pesan berikutnya masuk. Kami tidak bisa jelaskan lewat chat, tapi jika Mbak mau, kami bisa bertemu, dan Mbak akan mengerti kenapa pernikahan itu tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Aku menatap layar lama, pikiranku kacau. Bagian dari diriku ingin menolak, ingin hidup tenang walau terluka. Tapi bagian lain, yang selama ini tertindas, ingin tahu kebenaran sepenuhnya. Aku membalas, kapan dan di mana? Kami bertemu 2 hari kemudian di sebuah kafe kecil yang sepi. Aku datang sendiri, jantungku berdebar. Aku merasa seperti akan membuka kotak yang tidak bisa ditutup kembali. Pria muda dan wanita dari acara itu sudah menunggu. Wajah mereka serius. Mereka menyapaku dengan sopan, lalu langsung ke inti. Mereka menceritakan bahwa selama ini Arga menjalin hubungan dengan Naila bukan hanya secara emosional dan bisnis, tapi juga ada perempuan lain di masa lalu. Hubungan singkat yang menghasilkan seorang anak. Anak itu kini diasuh oleh keluarganya, dan Arga diam-diam menanggung biaya. Aku terdiam. Dunia terasa bergoyang. Mereka menunjukkan bukti, pesan, transfer, foto lama. Semuanya rapi, semuanya nyata. Aku menutup mulut. Air mataku jatuh. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena betapa mudahnya Arga berbohong selama ini. Mereka berkata bahwa pernikahan Arga dan Naila bukan sekadar cinta, tapi juga upaya membersihkan nama,
menutup cerita lama, dan menunjukkan citra keluarga sempurna di depan publik. Aku mengerti sekarang, mengapa aku diminta hadir di acara sebelumnya. Aku hanya alat, bukti palsu bahwa semuanya baik-baik saja. Sebelum berpisah, wanita itu berkata pelan, Mbak Rani berhak menentukan sikap, kami tidak memaksa apapun, tapi kami percaya, kebenaran tidak boleh dikubur selamanya. Aku pulang dengan langkah berat, di rumah aku memeluk Damar lama sekali, aku menatap wajahnya, dan aku sadar, aku tidak bisa terus diam, bukan demi harga diriku saja, tapi demi anakku. Malam itu, ponselku kembali berbunyi, kali ini dari nomor Arga, pesannya singkat. Datanglah ke pernikahanku, bawa Damar, orang-orang harus lihat kita baik-baik saja. Aku menatap pesan itu lama, jari-jariku gemetar, aku merasakan campuran marah dan tekad. Aku membalas dengan satu kata, baik, saat aku menekan kirim, aku tahu, ini bukan sekadar menghadiri pernikahan, ini adalah langkah menuju sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Aku tidak datang untuk meminta belas kasihan, aku tidak datang untuk merusak. Aku datang untuk mengakhiri kebohongan, dan tanpa Arga sadari, dia sendiri yang mengundangku masuk ke panggung hidupnya. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Pagi hari aku terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan juga tenang. Lebih seperti kesadaran bahwa apapun yang terjadi hari ini akan mengubah hidup kami selamanya. Aku menyiapkan Damar dengan tangan gemetar. Aku memakaikannya ke meja rapi yang jarang dia pakai. Damar menatapku dengan mata polosnya, lalu bertanya pelan, Mama mau kemana? Aku berjongkok, menatap wajah kecil itu, lalu berkata, kita mau datang ke acara besar. Damar cukup ikut Mama dan jangan takut. Damar mengangguk, dia tidak bertanya lebih jauh, tangannya menggenggam tanganku erat, seolah dia tahu hari ini bukan hari biasa. Aku memilih pakaian sederhana, tidak mewah, tidak mencolok. Aku tidak ingin terlihat seperti ingin bersaing dengan siapapun. Aku hanya ingin terlihat sebagai diriku sendiri, seorang ibu, seorang istri yang masih sah. Gedung pernikahan itu jauh lebih besar dari acara sebelumnya. Parkirannya penuh, karpet merah terbentang, bunga-bunga putih menghiasi pintu masuk, musik lembut mengalun, semua tampak sempurna, terlalu sempurna untuk sebuah kebohongan. Saat aku melangkah masuk bersama Damar, beberapa tamu menoleh. Ada yang mengenaliku dari acara sebelumnya, ada yang hanya memandang heran. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Aku merasakannya seperti desir angin dingin di tengkuk. Di dalam, dekorasi terlihat megah, lampu kristal menggantung, panggung utama dihiasi bunga segar, dan di tengahnya berdiri Arga dan Naila, mengenakan busana pengantin yang serasi. Mereka terlihat bahagia di mata orang-orang. Aku berhenti sejenak. Menarik napas, Damar menggenggam tanganku lebih kuat, aku melangkah lagi. Bu Siska melihatku dari kejauhan, wajahnya langsung berubah. Dia mendekat dengan langkah cepat, senyumnya kaku, matanya menyiratkan kemarahan yang ditahan. Kamu benar-benar datang, katanya pelan tapi tajam, aku sudah bilang sebaiknya kamu tidak usah. Aku menjawab tenang, Arga yang meminta. Bu Siska melirik Damar, lalu berkata, kenapa anak itu dibawa? Ini bukan tempat anak kecil. Kalimat itu membuat dadaku panas. Tapi aku menahan diri. Aku berkata, ini anak Arga juga. Bu Siska terdiam sejenak, lalu mendengus. Dia berkata, duduklah di belakang, jangan bikin masalah. Aku mengangguk, bukan tanda setuju, tapi tanda bahwa aku tidak ingin berdebat. Kami duduk di barisan belakang, Damar duduk manis di sampingku, matanya menatap panggung dengan rasa ingin tahu. Sesekali dia menoleh padaku, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Acara dimulai, pembawa acara menyambut tamu dengan suara ceria, doa dipanjatkan, kata-kata suci diucapkan, para tamu terharu, beberapa meneteskan air mata bahagia. Aku menatap Arga, dia tampak hikmat. Tapi matanya beberapa kali melirik ke arahku, ada kegelisahan yang tidak bisa dia sembunyikan.
Setelah prosesi utama, sesi ucapan selamat dimulai. Tamu satu persatu naik ke panggung, memberikan doa dan hadiah. Suasana hangat, musik mengalun lembut. Lalu datang sesi yang membuatku tercekat. Pembawa acara berkata akan ada ucapan singkat dari keluarga dekat. Bu Siska naik ke panggung. Dia memegang mic dengan percaya diri. Wajahnya berseri. Dia bercerita tentang Arga sejak kecil, tentang betapa kerasnya perjuangan Arga, tentang kebanggaannya sebagai ibu. Lalu dia menoleh ke arah Naila, memuji kecantikan dan kecerdasannya, menyebut Naila sebagai perempuan yang pantas mendampingi Arga, yang mengerti dunia Arga, yang bisa membawa keluarga ke tingkat lebih tinggi. Setiap kata itu seperti menamparku di depan umum. Bu Siska lalu berkata sesuatu yang membuat darahku dingin. Dia berkata bahwa Arga akhirnya menemukan pasangan yang sejalan, setelah melalui banyak kesalahan di masa lalu. Beberapa tamu menoleh ke arahku. Aku tahu, kalimat itu ditujukan padaku. Aku menunduk, tanganku gemetar. Damar merasakan perubahan itu. Dia menoleh dan memeluk lenganku. Setelah Bu Siska turun, beberapa kerabat lain ikut memberi ucapan. Ada yang tulus, ada yang terdengar seperti sindiran halus, seolah mereka semua sepakat bahwa aku adalah bagian dari masa lalu yang harus dilupakan. Arga kemudian memegang mic, suaranya terdengar mantap, tapi aku tahu dia tegang. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, lalu berkata bahwa hari ini adalah awal baru. Awal baru, kata itu menggantung di udara. Dia menoleh ke arahku, hanya sepersekian detik, lalu kembali menatap tamu, dan berkata bahwa hidup memberinya pelajaran tentang memilih yang terbaik demi masa depan. Aku menelan ludah. Aku merasa seluruh ruangan menekanku dari segala arah. Di sela-sela acara, beberapa tamu mendekatiku. Ada yang bertanya dengan nada penasaran, "Kamu saudaranya ya?" Ada yang berbisik, "Kamu istrinya yang dulu." Aku menjawab seperlunya, senyum tipis. Aku tidak ingin menjelaskan apapun, kebenaran tidak butuh pembelaan. Damar mulai gelisah. Dia bertanya pelan, "Mama, itu papa ya? Kenapa papa sama tante itu?" Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya memeluknya dan berkata, "Nanti mama jelaskan." Saat itu, seorang panitia mendekat. Dia berkata bahwa akan ada sesi ucapan khusus, sesi bebas bagi siapapun yang ingin menyampaikan pesan. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku melihat Arga menegang. Naila menoleh ke arahnya dengan wajah cemas. Pembawa acara berkata, "Jika ada yang ingin menyampaikan pesan singkat, kami persilakan." Beberapa tamu tertawa kecil, mengira ini hanya hiburan. Tiba-tiba, Damar menarik lenganku, matanya menatap panggung, lalu menatapku. Dia berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Mama, Damar mau bicara." Aku terkejut. Aku menatapnya. Aku berbisik, "Tidak sekarang, Nak." Tapi Damar berdiri, tangannya terlepas dari tanganku. Langkahnya kecil tapi pasti, dia berjalan ke arah panggung. Aku panik. Aku berdiri hendak mengejarnya. Tapi semua mata sudah tertuju pada anak kecil yang melangkah sendirian itu. Pembawa acara terlihat bingung. Arga berdiri dari kursinya, wajahnya pucat. Dia berkata sesuatu ke panitia, tapi sudah terlambat. Damar naik ke panggung dengan bantuan panitia, mic diletakkan lebih rendah, dia memegangnya dengan dua tangan kecilnya. Ruangan mendadak sunyi, aku berdiri kaku di tempatku, jantungku serasa berhenti. Damar menatap ke arah tamu, lalu matanya mencari sesuatu, dan akhirnya berhenti padaku. Dia tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara polos yang menggema di seluruh ruangan. "Mama, Damar boleh bilang sesuatu ya?" Beberapa tamu tersenyum, mengira ini momen lucu. Arga melangkah cepat ke arah panggung, tapi pembawa acara ragu untuk menghentikan. Semua orang terlanjur memperhatikan. Damar melanjutkan, suaranya sedikit gemetar tapi jelas. "Damar mau bilang terima kasih ke Mama." Aku menutup mulutku, air mata langsung jatuh.
Damar berkata bahwa Mama selalu bangun pagi. Mama selalu peluk Damar kalau Damar takut. Mama selalu bilang Papa baik walau Papa sering marah. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Damar menoleh ke arah Arga, lalu kembali menatap Mik. Dia berkata, Damar kangen Papa, tapi Papa jarang pulang. Papa sering marah sama Mama. Ruangan semakin sunyi. Aku melihat wajah Arga, warnanya hilang. Naila berdiri kaku, Bu Siska mematung. Damar menarik napas kecil, lalu berkata kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Papa bilang Mama gak penting, tapi Damar tahu Mama baik. Beberapa tamu menutup mulut, ada yang terisak, aku ingin berlari ke panggung, tapi kakiku seperti tertanam. Damar mengangkat wajahnya, suaranya masih polos, tapi kata-katanya jatuh seperti palu. Damar cuma mau Papa jujur, kalimat itu menggantung di udara. Lampu kristal berkilau di atas, musik berhenti, tidak ada suara lain selain napas orang-orang yang tertahan. Aku tahu, saat itu, pesta mewah ini mulai berubah arah. Dan apa yang akan terjadi setelah ini, tidak akan bisa dihentikan siapapun. Ruangan yang tadinya dipenuhi senyum kini membeku, tidak ada musik, tidak ada tepuk tangan, hanya napas tertahan dan tatapan yang saling mencari jawaban. Damar berdiri kecil di tengah panggung, memegang mik dengan tangan yang mulai gemetar, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah depan. Aku akhirnya bisa bergerak. Aku melangkah pelan ke arah panggung, tapi panitia memberi isyarat agar aku menunggu. Mungkin mereka juga bingung harus berbuat apa. Semua mata kini tertuju pada anak kecil itu, bukan pada pengantin. Bukan pada dekorasi mewah. Arga berdiri di sisi panggung, wajahnya pucat, keringat mulai muncul di pelipisnya. Dia mencoba tersenyum kaku, lalu berkata pelan, Damar, turun ya, nanti Papa bicara sama kamu. Tapi Damar menggeleng, suaranya kecil tapi tegas, Papa bilang Damar boleh jujur. Kalimat itu membuat beberapa tamu saling pandang, ada yang menghela napas, ada yang mulai merekam dengan ponsel. Damar menarik napas, lalu berkata lagi, Mama namanya Rani, Mama istri Papa, Mama selalu bilang Papa orang baik walau Mama sering nangis. Namaku disebut, jelas, tanpa ragu. Ruangan bergemuruh pelan, bukan suara, tapi energi, seperti gelombang yang bergerak cepat. Beberapa tamu menoleh ke arahku, wajah mereka berubah, ada yang terkejut, ada yang mulai memahami. Bu Siska melangkah maju, suaranya bergetar menahan marah. Cukup, ini tidak pantas. Anak kecil tidak seharusnya bicara di sini. Tapi pembawa acara terdiam, seolah tahu bahwa menghentikan sekarang justru akan memperburuk keadaan. Damar melanjutkan, suaranya mulai pecah, tapi dia tetap bicara. Papa sering bilang Mama lebay. Papa bilang Mama cuma di rumah. Papa bilang Mama gak ngerti dunia Papa. Beberapa tamu menutup mulut, ada yang mengusap mata. Aku merasakan kakiku lemas. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku melihat Damar, anakku, menyusun kata-kata yang seharusnya tidak pernah ada di kepalanya. Damar berkata lagi, Mama bilang Papa capek kerja, jadi Damar harus diem. Tapi Damar sering lihat Mama nangis di kamar mandi. Suara isak mulai terdengar dari beberapa sudut. Naila melangkah maju, wajahnya pucat, dia mencoba tersenyum dan berkata lembut, Nak, itu urusan orang dewasa. Kamu turun dulu ya, nanti Tante kasih permen. Kalimat itu terdengar salah di waktu yang salah. Damar menoleh ke arah Naila, matanya polos. Lalu dia bertanya dengan suara jujur yang menusuk, Tante tahu Papa sudah punya Mama. Pertanyaan itu membuat ruangan seperti disambar petir. Naila terdiam, bibirnya bergetar. Dia menoleh ke arah Arga, mencari bantuan. Arga membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Damar melanjutkan, Mama bilang Papa janji mau jujur, tapi Papa bohong. Beberapa tamu berdiri, suasana mulai ricuh. Bisik-bisik berubah menjadi percakapan pelan yang tidak bisa lagi disembunyikan.
Aku melihat wanita dari tim kantor yang pernah bicara di acara sebelumnya berdiri di sisi ruangan. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah berkata bahwa inilah saatnya. Damar menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya lagi. Suaranya semakin lirih, tapi jelas, Damar cuma mau papa bilang mama penting. Kalimat itu mematahkan pertahanan terakhir Arga. Arga melangkah cepat ke panggung, mencoba merebut mic, tapi Damar mundur satu langkah. Panitia refleks menahan Arga. Situasi semakin tegang. Arga akhirnya berteriak, "Cukup, ini sandiwara, ini diatur." Teriakan itu membuat suasana berubah panas. Beberapa tamu memprotes, ada yang berkata jangan bentak anak kecil. Ada yang menyebut nama Arga dengan nada kecewa. Bu Siska mencoba menenangkan, berkata ini semua salah paham. Rani sudah tidak cocok, ini demi masa depan. Aku tidak tahan lagi. Aku melangkah maju, aku naik ke panggung, panitia memberi jalan, mungkin mereka sadar. Ini bukan lagi acara yang bisa dikendalikan. Aku berdiri di samping Damar. Aku memeluknya. Aku mengusap rambutnya. Aku berkata pelan, "Cukup, nak, mama di sini." Aku mengambil mic, tanganku gemetar, tapi suaraku keluar. Aku berkata bahwa aku tidak berniat datang untuk merusak. Aku datang karena diminta. Aku datang karena masih istri sah Arga, ibu dari anaknya. Aku berkata bahwa aku tidak akan membuka semua aib, tapi aku tidak bisa membungkam anakku yang hanya mengatakan apa yang dia lihat dan rasakan. Aku menoleh ke arah Arga. Aku berkata bahwa jika selama ini aku diam, itu bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku berharap dia berubah. Aku berkata bahwa pernikahan ini dibangun di atas kebohongan, dan kebohongan tidak akan pernah kuat. Beberapa tamu mengangguk, ada yang menangis. Naila menunduk, air matanya jatuh. Dia berkata pelan bahwa dia tidak tahu semuanya. Suaranya tenggelam dalam riuh rendah ruangan. Aku menoleh ke arah Naila. Aku berkata bahwa aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa berbohong. Aku mengakhiri dengan satu kalimat. Aku hanya ingin anakku tumbuh tanpa takut, tanpa melihat ibunya diinjak. Setelah itu, aku menurunkan mic, aku menggendong Damar, aku melangkah turun dari panggung. Di belakangku, pesta itu benar-benar berubah menjadi neraka. Tamu berdiri berkelompok, suara protes, tangisan, dan pertanyaan bercampur. Dekorasi mewah kini terasa hampa. Aku tidak menoleh lagi. Aku berjalan keluar gedung dengan kepala tegak, air mata masih mengalir, tapi dadaku terasa lebih ringan. Di luar, udara malam menyambut. Aku memeluk Damar erat. Dia berkata pelan, "Mama jangan sedih. Damar cuma mau jujur." Aku mencium keningnya. Aku berkata, "Mama bangga sama Damar." Di belakang kami, suara pintu gedung tertutup, menandai akhir sebuah kebohongan panjang. Hari-hari setelah pernikahan itu berubah menjadi kacau. Bukan hanya untuk Arga, tapi untuk semua yang selama ini berdiri di belakang kebohongan. Berita menyebar cepat, bukan lewat media besar, tapi lewat mulut ke mulut, grup pesan, dan bisik-bisik yang tidak bisa dikendalikan. Video Damar di atas panggung tersebar luas. Wajah anak kecil itu, suara polosnya, dan kalimat sederhana yang ia ucapkan membuat banyak orang terdiam. Ada yang marah, ada yang menangis, ada yang merasa bersalah karena pernah memuji Arga. Aku mematikan ponsel selama 2 hari. Aku tidak sanggup membaca komentar. Aku tidak ingin Damar melihatku tenggelam dalam dunia yang kejam. Aku hanya ingin menenangkan anakku, memeluknya, dan meyakinkan bahwa kami baik-baik saja. Arga mencoba menghubungiku berkali-kali. Panggilan tidak kuangkat, pesan tidak kubalas. Dia datang ke rumah, tapi aku tidak membukakan pintu. Aku tahu, jika aku bertemu dia sekarang, aku akan kembali goyah. Bu Siska juga mengirim pesan. Nadanya berubah, tidak lagi tinggi, tapi menyelipkan kekhawatiran. Dia berkata agar masalah ini segera diselesaikan secara keluarga, agar nama baik tidak semakin hancur. Aku membaca tanpa membalas. Di luar, dampaknya mulai terasa. Beberapa rekan bisnis Arga menarik diri.
Proyek tertunda, undangan rapat dibatalkan. Alasan mereka halus, tapi jelas, mereka tidak ingin terseret dalam reputasi yang tercoreng. Naila juga menghilang dari publik. Akunnya sunyi, kabarnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Pernikahan yang baru saja diresmikan terasa seperti bayangan yang cepat memudar. Suatu sore, wanita dari tim kantor itu datang ke rumahku. Dia meminta izin bertemu. Aku mengizinkan, kami duduk di ruang tamu sederhana. Dia berkata bahwa banyak orang di kantor akhirnya berani bicara. Cerita-cerita lama muncul, tekanan, manipulasi, dan sikap Arga yang selama ini ditutupi, semuanya keluar. Bukan karena dendam, tapi karena lelah. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Bagian dari diriku sedih, bagian lain merasa ini memang harus terjadi. Arga akhirnya datang malam itu. Dia mengetuk pintu lama. Suaranya parau, "Rani, buka, kita bicara." Aku membuka pintu sedikit. Damar berada di belakangku. Aku berdiri tegak. Aku tidak lagi gemetar. Arga terlihat jauh lebih tua. Matanya cekung, pakaiannya kusut, tidak ada lagi aura percaya diri. Dia berkata dengan suara pecah bahwa semua hancur. Dia menyalahkan orang kantor, menyalahkan video, menyalahkan situasi, tapi tidak sekalipun menyebut kata maaf. Aku mendengarkannya, lalu berkata pelan bahwa semua ini bukan karena satu malam, tapi karena bertahun-tahun kebohongan. Arga mencoba mendekat, tapi aku mundur. Aku berkata bahwa aku ingin berpisah, bukan karena marah, tapi karena aku tidak ingin anakku tumbuh melihat kebohongan sebagai hal biasa. Arga tertawa pahit. Dia berkata aku tidak punya apa-apa tanpa dia, tapi suaranya tidak sekuat dulu, ancamannya terdengar kosong. Aku menutup pintu perlahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar memilih diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menata hidup. Aku kembali membantu paman di konter. Aku mengambil lebih banyak tanggung jawab. Aku belajar mengatur uang sendiri. Meski tidak mudah, ada malam-malam aku menangis diam-diam, tapi ada juga pagi-pagi aku bangun dengan tekad baru. Damar mulai lebih ceria. Dia tidak lagi terkejut saat suara keras terdengar. Dia lebih sering tertawa. Aku tahu, keputusan ini benar. Kabar tentang Arga terus sampai ke telingaku. Usahanya goyah, relasi menjauh. Bu Siska sakit karena stres. Dunia yang dulu mereka banggakan runtuh perlahan. Bukan karena kutukan, tapi karena kebenaran yang tidak bisa lagi ditutupi. Suatu hari, Arga mengirim pesan singkat. Isinya hanya satu kalimat, "Aku salah." Aku membaca lama. Hatiku bergetar, tapi aku tidak membalas. Bukan karena dendam, tapi karena beberapa kata datang terlambat. Aku mulai menyadari, karma tidak selalu datang dalam bentuk hukuman besar. Kadang ia datang sebagai kehilangan kepercayaan, kehilangan hormat, dan kehilangan orang-orang yang dulu dianggap aman. Dan di tengah semua kehancuran itu, aku perlahan bangkit, bukan sebagai perempuan yang ingin membalas, tapi sebagai ibu yang ingin melindungi. Waktu berjalan pelan setelah semua kegaduhan itu mereda. Tidak ada lagi sorotan, tidak ada lagi panggung. Hidup kembali ke hal-hal sederhana. Pagi yang sunyi, suara sendok di dapur, dan tawa kecil Damar yang mulai sering terdengar. Aku belajar menerima bahwa tidak semua luka harus sembuh dengan cepat. Beberapa luka hanya bisa dikelola agar tidak lagi berdarah. Aku tidak lagi bertanya kenapa semua ini terjadi. Aku hanya bertanya bagaimana aku harus melangkah ke depan. Hari pertama aku mengurus proses perpisahan secara resmi. Kakiku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu ini akhir dari satu kehidupan dan awal dari kehidupan lain. Aku tidak merasa menang, aku juga tidak merasa kalah. Aku hanya merasa selesai. Arga tidak datang sendiri. Wajahnya masih menyimpan sisa kesombongan yang rapuh. Tapi matanya berbeda. Lebih kosong, lebih sunyi. Dia tidak banyak bicara. Mungkin akhirnya dia mengerti bahwa beberapa kehilangan tidak bisa dinegosiasikan. Saat proses itu berjalan, aku hanya memikirkan satu hal. Damar, aku ingin anakku tumbuh tanpa beban, tanpa merasa harus memilih antara ayah dan ibu.
Aku ingin dia tahu bahwa kejujuran tidak pernah salah, meski menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, hidupku tidak tiba-tiba indah. Uang masih harus dihitung, capek masih datang. Tapi ada satu hal yang berubah, aku tidak lagi takut. Aku mulai menata ulang mimpiku yang dulu terkubur. Aku mengikuti pelatihan kecil. Aku menambah penghasilan dari hal-hal sederhana. Aku membangun kepercayaan diri pelan-pelan. Setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan yang sunyi. Damar tumbuh menjadi anak yang lebih berani bicara, tapi juga lebih peka. Suatu malam dia bertanya, "Mama, Papa jahat ya?" Aku memeluknya. Aku berkata bahwa Papa bukan orang jahat. Papa hanya memilih jalan yang salah, dan Mama memilih jalan lain. Damar mengangguk, seolah mengerti dengan caranya sendiri. Suatu hari, tanpa rencana, aku dan Damar melewati gedung tempat pernikahan itu dulu berlangsung. Dari luar terlihat biasa saja, tidak ada yang istimewa. Aku berhenti sejenak, menarik napas, lalu tersenyum kecil. Damar menatapku, lalu berkata, "Mama sudah gak sedih lagi kan?" Aku mengusap kepalanya. Aku berkata, "Mama pernah sangat sedih, tapi Mama belajar berdiri." Kami melanjutkan langkah, meninggalkan gedung itu di belakang, seperti meninggalkan masa lalu yang tidak perlu dibawa. Aku tidak pernah membalas pesan terakhir Arga, bukan karena benci, tapi karena aku tidak lagi membutuhkan penjelasan atau pengakuan. Hidupku tidak lagi bergantung pada kata-katanya. Di suatu pagi yang cerah, aku duduk di teras rumah, meminum teh hangat. Damar bermain di halaman, tertawa lepas. Aku menyadari sesuatu, kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir sebagai rasa aman. Aku mungkin pernah hancur, tapi aku tidak kalah. Aku mungkin pernah diinjak, tapi aku tidak hilang. Aku berdiri di sini sebagai diriku sendiri, bukan bayangan, bukan pelengkap. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, cinta yang sejati tidak pernah meminta seseorang mengecilkan dirinya sendiri, dan keberanian terbesar bukanlah membalas, tapi memilih untuk tidak lagi disakiti. Cerita ini bukan tentang pernikahan yang gagal, bukan tentang pengkhianatan semata. Ini tentang seorang ibu yang bangkit, seorang anak yang jujur, dan kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Dan jika hari ini ada yang mendengar kisahku dan merasa sendirian, ketahuilah, kamu tidak lemah karena bertahan, dan kamu tidak salah karena memilih pergi, karena terkadang, pergi adalah